Oke, misalnya nih, saya bilang hampir semua yang kalian tahu tentang kesuksesan adalah salah besar. Kalian percaya nggak? Ya, kemungkinan besarnya sih enggak. Siapa juga kan saya. Tapi kalau yang bilang adalah seorang screenwriter Hollywood dan kalimat tadi tertulis di buku yang jadi bestseller versi Wall Street Journal dan juga mega bestseller di Indonesia, mungkin ceritanya bisa lain. Kadang ngerasa aneh nggak sih? Kenapa orang-orang yang paling pinter di sekolah jarang tuh yang jadi miliarder? Atau sering nanya sendiri nggak? Emangnya salah ya kalau kita ketinggalan sama teman-teman kita yang udah pada sukses? Aneh sering nanya kayak gitu sih. Mungkin kalian juga. Nah, kebetulan jawabannya ada di buku ini. Mendaki tangga yang salah. So, langsung aja yuk. Kalian pernah lihat postingan kayak gini nggak di sosmed? Entah itu di Twitter, di IG, di FB, atau di mana aja deh. Kalau ente nggak punya duit 100 juta di umur 25 tahun, itu kebangetan banget dah. Gimana mau sukses? Pernah nggak sih? Atau udah bosan malah ngeliat yang kayak gitu? Emang pengertian sukses apa sih? Punya uang 100 juta di umur 25 gitu, atau sewa jet pribadi ke luar negeri bagi-bagi dolar terus bilang wah murah banget, atau apa gitu. Nah, buku ini bakal ngajak teman-teman buat ngeliat sudut pandang yang lebih luas tentang arti kesuksesan. Ya, terdengar menjanjikan sih, kayak seminar-seminar motivasi yang ngejanjiin kesuksesan tapi ujung-ujungnya cuma buat nyari duit doang. Canda motivasi. Tapi tenang aja, buku ini nggak kayak gitu kok. Seenggaknya menurut Ani sih. Pertama, buku ini berisikan kisah-kisah nyata dari orang-orang yang diambil sebagai acuan dan perbandingan terhadap teori-teori dan pandangan yang disampaikan oleh penulis dalam buku ini. Tapi disclaimer ya, kisah-kisah yang diangkat bukan kisah-kisah yang kayak dulunya miskin, terus berusaha, ditolak, bikin bisnis sendiri, dan kaya, abis itu tamat. Sudah. Enggak, bukan kisah-kisah yang kayak gitu. Kalau itu mah nyari di internet aja bertebaran di mana-mana. Ya bukannya salah sih, cuman bukan yang kayak gitu yang ada di buku ini. Tapi lebih ke tindakan yang orang-orang ini ambil dengan latar belakang yang beda-beda, keputusan yang mereka ambil dengan kondisi yang ada dan mereka alami saat itu, bagaimana mereka bertransformasi, bahkan sampai ada yang berganti profesi, hingga akhirnya mereka nemuin kesuksesan mereka sendiri. Ya, maksudnya kesuksesan versi mereka. Ya, boleh dibilang sih, kisah-kisah yang diangkat di buku ini bakal memberikan gambaran ke kita kalau sebenarnya dunia itu gini loh, gitu. Oh ya, uniknya ada kisah sesimpel seorang pendonor darah. Sesimpel itu. Buku ini, kalau aneh nggak salah nangkep ya, juga berisikan kritik dan saran yang ditujukan kepada kita semua, terutama para pekerja kantoran, atau juga boleh buat teman-teman yang baru mau mulai karir. Disclaimer lagi ya, kritiknya itu bukan yang kayak ngapain sih jadi pekerja kantoran? Ayo jadi pengusaha, jangan jadi budak kapitalis. Enggak, bukan yang kayak gitu. Tapi lebih ke kritik terhadap pola kerja kita. Misal, mau kerja aja sampai lembur biar cepet sukses, atau mau pilih work-life balance aja. Gitu sih, kalau aneh nggak salah tangkap. Mudah-mudahan nggak salah tangkap ya. Ada juga pandangan-pandangan penulis yang mungkin bakal bikin teman-teman kaget sih. Semisal tentang menjilat dan juga people pleaser. Nah ini kan saya yakin mostly kita benci nih sama ini. Tapi ternyata bos kita suka tuh kalau kita... Sorry, baca sendiri aja ya. Bagian yang paling saya suka dari buku ini adalah bab 6. Judulnya itu Kerja-Kerja-Kerja atau Keseimbangan dan Hidup. Nah, cerita dikit ya. Saya kan sekarang lagi kerja sebagai desainer grafis di salah satu agensi di kota saya. Ya, jam kerjanya biasalah, 9 to 5 atau 9 to 4 kali ya. Boleh dibilang saya tuh orangnya lumayan ambisius juga.
Ya semacam pengen punya side job lah yang ngehasilin. Lumayan kan ada duit buat ditabung. Dan pilihannya cukup terbatas sih. Entah itu nge-freelance atau jual desain di online market gitu. Itu dua pilihan yang paling memungkinkan menurut saya sih. Nah, kalau skenario-nya kayak gitu, pasti bakal nguras tenaga banget tuh. Hampir nggak ada waktu buat ngumpul sama teman, buat main, buat jajan. Karena waktunya pasti bakal kemakan untuk kerjaan utama, untuk side job, yaitu nge-freelance atau bikin desain buat dijual di online market. Dan juga buat istirahat doang, ya kemungkinannya bakal kayak gitu sih. Nah, di bab ini aneh disuruh mikir, apa emang worth it? Atau emang perlu kerja? Dan itu ngebantu aneh nentuin pilihan, mau pilih yang mana. Kan ya ujung-ujungnya yang milih ente sendiri. Buku ini kan cuma ngasih pandangan aja. Oke, sebelumnya disclaimer lagi, bukan berarti saya nggak suka, artinya ini buruk, ini harus dihilangin, dan saya bisa bikin yang lebih bagus. Nggak kayak gitu. Ya, nulis buku aja saya nggak bisa. Saya kan cuma penikmat buku dan pembaca buku. Meskipun buku ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami, tapi menurut saya masih ada bagian-bagian dari buku ini yang terlalu berat buat saya pribadi. Ya, beberapa istilah sulit lah buat saya pahami. Ya, itu untuk saya sendiri sih. Mungkin untuk teman-teman bisa beda lagi. Kali aja teman-teman bisa paham dengan mudah tentang isi-isi di buku ini. Oke, untuk kesimpulannya, menurut saya pribadi, penggambaran kesuksesan di buku ini jauh berbeda dengan apa yang mostly kita dapat setiap hari. Apa yang kita dapat dari sekolah, dari motivasi-motivasi di IG, di YouTube, di TikTok, dan lain-lain. Buku ini sangat disaranin buat teman-teman para pekerja kantoran atau teman-teman yang baru aja mau mulai karir, atau bisa juga sih buat teman-teman yang lagi dilema pengen resign aja atau stay di kantor sekarang yang aman-aman aja gitu. Atau buat teman-teman yang masih kuliah yang semester akhir yang udah mendekati usia-usia mau masuk kerja, mungkin boleh juga sih. So, itu aja sih dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau teman-teman suka boleh subscribe, boleh like, boleh apa aja lah. Kalau enggak ya dislike aja. Terus kalau misal teman-teman ada request buku lainnya buat dibahas, boleh request di komen. Nanti kalau ada waktu dan ada duitnya, saya beli bukunya buat bisa dibahas. Ya bermanfaat juga sih buat saya kalau dibeli. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.